Overgeared, aliansi yang tak terduga. Kuncinya terpasang dengan sempurna. Sebuah efek telah terjadi. Oh, ada sebuah lubang kunci kecil di pohon besar. Grid memasukkan dan memutar kunci universalnya, lalu jendela notifikasi muncul disertai efek suara yang ceria. Sebuah efek telah terjadi. Grid membayangkan pohon itu akan terbelah menjadi dua, dan harta karun tersembunyi akan muncul. Jika Lowell yang menebak, itu mungkin adegan di mana dia mendapatkan buku keterampilan yang memberikan teknik rahasia Dewa Perang. Apa? Kenapa? Grid bingung sejenak dan mencari di sekitar. Ada berbagai jenis tanaman dan pohon, dan beberapa pohon memiliki lubang kunci. Apakah ada beberapa tiket zong? Mari buka beberapa lagi. Grid berpindah ke pohon besar yang berjarak 20 meter. Anda telah jatuh ke dalam perangkap. Itu adalah hal yang tidak masuk akal. Tanah amblas saat dia menginjak akar pohon yang menonjol. Anda menderita 10.200 kerusakan. Ada terowongan sedalam 10 meter. Grid jatuh ke dalam perangkap mengerikan yang dipasang di tanah dan meludahkan darah. Aku pasti sudah mati jika jatuh ke dalamnya saat sedang bertarung. Mengapa ada perangkap di tempat ini? Grid memikirkannya sambil menggunakan fly untuk keluar dari terowongan itu. Apakah tentara kekaisaran yang melakukannya? Kekaisaran ingin memonopoli reruntuhan tersebut. Mengingat kemampuan mereka, itu tentu saja mungkin. Sangat besar kemungkinan pasukan kekaisaran yang tiba di sini lebih dulu memasang perangkap untuk mengganggu pendatang baru. Kekaisaran tetaplah kekaisaran. Mereka benar-benar memasang perangkap seperti ini. Seiring meningkatnya statistik dan pengalaman mereka, pemain tidak akan jatuh ke dalam perangkap dengan mudah. Terkhususnya, Grid memiliki statistik wawasan, insight, yang tinggi dan dapat dengan mudah membedakan perangkap. Namun perangkap sempurna yang menyatu dengan alam tidak dapat dibedakan dan menjadi ancaman bagi Grid. Mungkinkah ada perangkap lain? Ak! Grid berteriak saat dia mempertahankan fly. Saat bahunya bersentuhan dengan sehelai daun, daun itu berubah menjadi bilah pedang. Grid yang terluka berat mengeluarkan ramuan dan menelannya. Berapa level perangkap-perangkap ini? Ini bukan level yang dapat ditemukan dengan hanya memperhatikan. Bukankah itu terlalu kuat untuk saat ini? Grid ingin tahu siapa orang yang memasang perangkap tersebut. Akan menjadi jackpot besar jika dia bisa mendapatkannya. Setelah menderita luka tersebut, Grid sampai di depan pohon kedua dan sekali lagi memasukkan Master Key. Sekali lagi, ada efek suara dan pemberitahuan tentang efek yang terjadi, tetapi tidak ada harta karun yang muncul. Apakah ini kegagalan lagi? Semangat keras kepalanya terstimulasi. Grid memastikan dia masih memiliki waktu luang dan berpindah ke pohon berikutnya. Itu tentu saja pohon dengan lubang kunci, dan kunci universal dimasukkan dan disejajarkan dengan benar. Sekali lagi, tidak ada yang terjadi. Hal yang sama terjadi dengan pohon berikutnya dan pohon setelah itu. Grid kesal karena dia menabrak beberapa perangkap di sepanjang jalan dan menyia-nyiakan ramuan. Tidak ada yang terjadi saat aku memasukkan kuncinya. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kau bertanya padaku, Nyong? Noe tampaknya dalam suasana hati yang sangat baik. Sinar matahari hangat jatuh dari langit dan angin sejuk bertiup lembut di bulunya. Dia membusungkan perutnya dan berguling-guling. Grid mengeluh karena kucing itu membuat lehernya sakit setelah menggunakan kepalanya sebagai tempat tidur. Lagi pula, kau sama sekali tidak membantu. Noe telah berevolusi setelah memakan batu gundar. Dia memiliki keterampilan yang besar, tetapi rasa kehadirannya tidak sama seperti sebelumnya. Bantuan Noe sangat besar saat Grid masih lemah. Sekarang dia sudah terlalu kuat sehingga peran Noe sebagai pembantu telah menurun. Untuk agar Noe bisa memainkan peran yang penting lagi, dia harus menunjukkan kekuatan unik seperti melawan golem evolusi terakhir dalam invasi golem. Apakah musuh seperti itu umum ditemukan? Lagi pula, aku berharap tidak ada musuh sekuat itu. Grid berpikir lebih baik Noe tidak aktif. Kemudian dia tersenyum. Kenapa aku peduli pada Noe? Ini bukan karena kekuatan tempur Noe. Aku hanya menyukai Noe. Dia menyadari kebenaran ini sekali lagi. Ya, dia harus tetap bahagia saja. Terkadang Noe akan melakukan pekerjaan rumah tangga. Bukankah seekor mempis memiliki masa hidup yang panjang? Mungkin bahkan lebih panjang daripadanya. Baru-baru ini bulu Noe berubah menjadi hitam lagi karena suatu alasan. Grid mengelus ekornya dan bergerak untuk memasukkan kunci ke pohon berikutnya.
Dia berharap akan memenangkan harta karun saat ini, tetapi itu juga gagal. Ada pemberitahuan tentang sebuah efek, tetapi Grit tidak tahu efek apa itu. Grit memandang sekeliling dan matanya melebar. Dia menemukan bahwa beberapa perangkap yang mengganggu dia di jalan telah hilang tanpa jejak. Melepaskan perangkap, Grit akhirnya menyadari tujuan dari lubang kunci tersebut. Itu adalah ide yang masuk akal. Dia membuat kesimpulan logis dengan mengidentifikasi pohon kunci yang masih ada di hutan itu. Mustahil bagi kekaisaran untuk memasang ratusan perangkap dalam waktu sesingkat itu. Perangkap-perangkap ini aslinya memang sudah ada. Mungkin melepaskan perangkap adalah salah satu kunci untuk menjelajahi reruntuhan ini. Memiliki kunci universal berarti dia dalam posisi yang jauh lebih menguntungkan daripada kekaisaran. Wow, itu benar-benar ada kapanpun aku membutuhkannya. Kunci universal yang dibuatnya di masa lalu sangat dibutuhkan. Semakin dia melihatnya, semakin terlihat seperti barang curang. Grit yang sekarang tidak akan bisa membuatnya. Grit yang sekarang lebih berhati-hati dibandingkan masa lalu dan memiliki banyak pertimbangan saat membuat item. Namun proses ini membatasi imajinasinya. Tidak mungkin diriku yang sekarang berpikir untuk membuat barang seperti itu. Aku akan berpikir bahwa barang curang seperti itu tidak mungkin dibuat dan itu secara alami akan terhambat. Terkadang, seseorang perlu menjadi sederhana. Itu adalah momen pencerahan kecil. Ilai. Tiba-tiba dia tidak bisa lagi mendengar berbagai suara di hutan. Lalu ada suara seseorang yang merayap melalui semak-semak dan langkah kaki yang mendekat. Raja Overgeared. 3 orang laki-laki dan perempuan muncul. Anda telah menemukan orang kuat di era ini. Energi tempur Raja Pahlawan mulai mendidih. L. Mereka adalah Grenhel, Morse, dan Basara. Grit diselimuti oleh energi tempur yang menggebu-gebu saat dia mengenali mereka bertiga. Mereka adalah para duka yang hadir dalam perjamuan saat dia mengunjungi kekaisaran atas panggilan kaisar. Basara tidak melihat ke Grit selama perjamuan, tetapi kecantikannya sangat berkesan. Bentuk tubuh Morse berbeda dari duka yang lain, dan Grenhal memiliki level tertinggi bersama Limit dan Rachel. Tidak, dia akan mengingat mereka dengan jelas, meskipun mereka tidak memiliki fitur khusus. Dia tidak bisa melupakan para duka kekaisaran. Shit, ini buruk. Grit telah melanggar perintah Lowell untuk tidak memasuki hutan. Merasa kematiannya, Grit buru-buru mengeluarkan pedangnya. Hei, tidakkah kita bisa menunjukkan penghargaan setelah menerima bantuan dari dirimu? Morse berbicara tidak jelas. Mereka menerima bantuan darinya? Grit memiringkan kepalanya dan segera menyadarinya. Mereka lolos dari semacam krisis karena dia melepaskan perangkap. Itukah sebabnya mereka tidak menyerangnya? Ini adalah situasi di mana 3 dari 7 duka sedang bersama. Jika mereka berniat membunuh Grit, mereka akan menyerangnya saat mereka muncul dan Grit pasti sudah kehilangan keabadiannya. Namun Grit baik-baik saja dan para duka tidak menunjukkan permusuhan padanya. Grit mengidentifikasi kepribadian 3 orang itu. Mereka memiliki kepribadian orang yang tidak ingin berhutang. Dari sudut pandang para duka, Grit adalah raja musuh. Benar untuk membunuh atau menangkap Grit segera setelah dia dilihat. Pertemuan mereka dengan Grit adalah kesempatan untuk mendapatkan pencapaian besar dan mengakhiri perang. Namun mereka membuang kesempatan besar ini hanya karena mereka merasa telah dibantu. Itu sepertinya bantuan yang besar. Ini adalah kesempatan. Dia harus menggunakan alasan untuk pergi dari sini. Grit menilai hal ini dan mencoba tetap setenang mungkin. Aku senang bisa membantu. Aku berpura-pura tidak tahu karena kerendahan hati. Dia coba berpura-pura santai, tetapi suaranya bergetar. Jujur saja, ini menakutkan. Mereka adalah monster yang bisa membunuhnya kapan saja. Dia akan terbunuh dan dideportasi dari Laut Merah. Grit paling takut dia tidak akan bisa melindungi rekan-rekannya yang tersisa. Orang seperti ini yang membunuh Regal? Morse membentak setelah mendengar kata-kata Grit. Tidak perlu bagi Grit untuk mengatakan apa-apa. Karena Grenhal membela diri. Itu adalah sesuatu yang terjadi di medan perang. Itu berarti agar mereka tidak menyalahkan Grit. Morse yakin dan tidak mengatakan apa-apa. Grenhal turun dari kuda Nil berkepala 2, mendekati Grit dan memberi hormat sedikit. Grit tidak tahu arti dari tindakan itu, tetapi Morse dan Basara sangat terkejut. Karena Grenhal tidak menunjukkan kesopanan kepada siapapun dengan turun dari kuda Nilnya, selain saat dia melihat Kaisar. Bahkan Kaisari Marie tidak bisa membuat Grenhal turun dari kuda Nilnya.
Terima kasih. Kita bisa melewati krisis berkat Yang Mulia. Tentu saja itu bukan kebajikan murni, kan? Anda pasti punya alasan untuk membantu kita. Bukankah benar? Tidak? Situasi yang tidak diketahui sedang tercipta. Grid menyusun kata-kata untuk membalas. Ketika Grenhal menyimpulkan sendiri, kekuatan Yang Mulia sendiri tidak akan mampu menahan kekuatan pengikut Dewa Perang. Jadi Anda berencana bekerja sama dengan kita. Kesimpulannya, ini adalah rencana yang sangat bagus. Yang Mulia memiliki kunci, jadi saran kerjasama ini sangat menarik bagi kita, yang membutuhkan kunci itu. Dengan cara ini, Anda dapat mengkoordinasikan situasi. Anda adalah orang hebat yang berani bertaruh seperti ini. Aku harus mengakui Yang Mulia. Aku merasa sangat menyesal karena telah meremehkan Anda sampai sekarang. Dari sudut pandang Grid, Grenhal sedang mengoceh sofisme yang tidak masuk akal. Tentu saja, Anda memiliki wawasan yang jauh ke depan dan tekad yang kuat. Basara juga setuju sementara Morse sibuk berpikir. Grenhal menjulurkan tangannya ke arah Grid. Aku akan mengajukan proposal dengan otoritas seorang adipati kekaisaran. Mari kita lupakan perang dan buat aliansi di sini. Anda akan meminjam kekuatan kami, dan kami akan meminjam kunci Anda. Jika kita menggabungkan kekuatan, kita bisa menjelajahi tempat ini dengan aman. Haruskah dia menyetujui kerjasama itu? Haruskah dia bicara dengan Lowell dulu? Grid ragu-ragu, tapi itu hanya sesaat. Dia harus menjabat tangan ini, karena terlalu beresiko menjelajahi area ini sambil bermusuhan dengan kekaisaran. Dia mampu menilai sebanyak itu. Aku mengerti, mari kita lakukan. Tangan besar Grid dan Grenhal bersalaman dengan kuat. Grenhal tiba-tiba bersenandung, dan Morse serta Basara memiringkan kepala mereka. Grid menarik kembali tangannya dan terbatuk buru-buru. Panel berganti. Di markas besar SA Group. Ini konyol. Bagaimana ini bisa terjadi? Staf di ruang rapat terkejut dengan adegan di monitor. Awalnya kekaisaran ditakdirkan untuk dihancurkan oleh amukan naga gila Nevarkan. Ini adalah salah satu senario dasar Satisfy. Senario tersebut telah berubah total karena final kompetisi nasional ketiga. Kekaisaran telah bertahan dan memulai perang dengan kerajaan Overgeared. Karena banyak efek kausal dari hal ini, Skang telah menemukan reruntuhan Dewa Perang. Jika Skang dan para adipati tidak bertemu di Galest, Skang tidak akan pernah berlayar melintasi Laut Merah, dan dia tidak akan menemukan reruntuhan Dewa Perang. Efek kupu-kupu menyebabkan reruntuhan Dewa Perang muncul jauh lebih awal dari yang direncanakan, dan kelompok utama kerajaan Overgeared meninggalkan benua tersebut. Tim manajemen Satisfy merasa sangat frustasi. Iblis besar Berit turun ke tanah yang jauh dari kekaisaran Saharan. Untuk menyerang iblis besar tersebut, pemain papan atas perlu bekerja sama. Itu adalah situasi terburuk karena kelompok Grid tidak hadir. Para karyawan berpikir bahwa para pemain akan menderita kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, karena Berit yang akan membunuh banyak orang dan membuka gerbang neraka untuk memanggil tentara. Dihitung bahwa para pemain yang mencoba dan kehilangan segalanya, kemungkinan besar akan berhenti dari permainan. Kelompok Grid akan membuang-buang waktu di reruntuhan Dewa Perang, dan tidak akan mampu menangani Berit yang memanggil tentara. Ya, itu adalah pembuangan waktu. Tingkat level kelompok Grid saat ini membuat mustahil untuk menjelajahi reruntuhan Dewa Perang dengan benar. Namun, dari mana dia mendapatkan kuncinya? Sangat konyol bisa mengumpulkan potongan kunci dalam waktu sesingkat itu. Grid memegang kunci dengan mudah melepaskan pohon terangkap, kemudian dia mendapatkan kesempatan untuk beraliansi dengan para adipati. Apakah dia akan menyelesaikan reruntuhan itu? Akhirnya salah satu karyawan berbicara omong kosong, tapi tidak ada yang mengajukan argumen tandingan. Itu mungkin terjadi berdasarkan perkembangan yang ada. Ketua Lim Chelho tertawa. Grid menggunakan kunci yang dia buat sebelumnya untuk beraliansi dengan para adipati. Ini benar-benar mengagumkan. Dia terpaksa memuji Grid yang melampaui prediksi beberapa kali. Suasana menjadi canggung. Ketua, Direktur Operasi Yun Sang-min tiba-tiba berdiri dan mengajukan pertanyaan kepada Ketua Lim Chelho. Haruskah saya memesan ayam dan bir? Ya. Juga half and half? Ya. Saya mengerti. Saya akan memesan 2 porsi sekarang. Yun Sang-min mengeluarkan ponselnya dan meninggalkan ruang konferensi. Direktur Yun, apakah Anda gila sekarang? Karyawan yang gelisah menunjuk ke arahnya. Ada berapa banyak orang di sini? Namun Anda hanya memesan 2 porsi? Benar. Sekarang karyawan lain juga sedang menikmati jalur Grid. Grid yang selama ini menyelesaikan sebagian besar masalahnya dengan kekerasan, menghadapi situasi di mana kekerasan tidak mempan dan menerobosnya dengan kebijaksanaan. Itu adalah pemandangan yang indah. To be continued.